Halo semuanya, perkenalkan nama saya Disra Nur Azizah dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori belajar behavioristik dan implikasi dalam pembelajaran. Salah satu faktor yang mendasari perlunya perubahan praktek dalam pembelajaran di dalam kelas yang masih sangat tradisional adalah faktor psikologis yang ditandai dengan munculnya teori belajar yang biasa dikenal dengan behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik secara internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus dan respon. Pengaruh bagi guru adalah bahwa mengajar merupakan kegiatan pemindahan pengetahuan dari benak guru ke otak siswa. Oleh karena itu, peran guru sebagai pendidik harus mengembangkan kurikulum yang terancang dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa. Karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Kesimpulannya, teori belajar memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan juga fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif, teori behavioristik dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Teori belajar behavioristik sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya, sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktik. Contohnya, dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini atau TK untuk melatih kebiasaan baik, karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang baik di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.